Salam sehat sobat sekalian, selamat jumpa kembali di kanal Edukasi Histobat. Hidup sehat tanpa obat. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat berjemur untuk meningkatkan vitamin D. Sinar ultraviolet berada pada pita gelombang 100-400 nanometer dan dibagi menjadi UVA, UVB, dan UVC. Dengan rincian, UVA berada di 315-400 nanometer, UVB di 280-325 nanometer, dan UVC di 100-280 nanometer. Saat memasuki atmosfer, hampir seluruh UVC akan tertahan pada lapisan ozon. 90% UVB akan diserap oleh ozon, uap air, dan gas lain yang berada di atmosfer. UVA sebagian besar dapat mencapai permukaan bumi, jadi total sinar ultraviolet yang dikandung radiasi matahari saat sampai di permukaan bumi adalah UVA di antara 90-99% dan UVB kurang dari 10%. WHO menyebutkan sinar UVA dapat menembus kulit hingga bagian dalam dan dapat memberi dampak kerusakan kulit, penuaan dini, hingga kanker kulit. UVB tidak dapat menembus kulit, namun paparan UVB dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Sinar ultraviolet yang paling merusak adalah UVC, dan hampir seluruh UVC sudah tersaring oleh lapisan ozon. Dr. Barbara Gilset dalam artikel yang ditulis tahun 2008 dengan judul Sun Exposure and Vitamin D Sufficiency menyimpulkan bahwa pada paparan UVB didapatkan risiko yang paling minim untuk penyakit-penyakit seperti skeletal, kanker kulit, dan gejala penyakit mata. Indeks UV adalah angka tanpa satuan untuk menjelaskan tingkat paparan radiasi sinar ultraviolet yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Dengan mengetahui UV index, kita bisa memantau tingkat sinar ultraviolet yang bermanfaat dan yang berbahaya. Satu skala UV index setara dengan 0,025 watt meter persegi radiasi sinar ultraviolet. Skala tersebut diperoleh berdasarkan flux spektral radiasi UV dengan fungsi yang sesuai dengan efek fotobiologis pada kulit manusia. Diukur antara 250 sampai 400 nanometer. Agar memudahkan pengukuran sinar UV, dibuat dalam rentetan angka 1 sampai 11. UV index antara 8 sampai 11 maksimum dan ekstrim sangat berbahaya, sehingga kita perlu pelindung tambahan terhadap kulit kita, baik itu topi atau tabir surya SPF 30, dan jangan terlalu lama berada di bawah sinar matahari siang yang berada di antara jam 11 sampai jam 14. Besarnya UV index dapat kita lihat secara online dari situs weather.com atau dengan menggunakan aplikasi dari Android. Berdasarkan data yang sudah kita lihat, maka kita harus menentukan saat berjemur yang paling baik dan paling efisien. Cara berjemur terbaik yang akan kita lakukan yaitu pada saat UV index paling maksimum di hari tersebut, supaya kita tidak terlalu lama berjemur, cukup 10-15 menit saja.
Berjemur pada saat UV index tinggi harus dilakukan dalam waktu singkat. Dalam hal ini, kita gunakan konsep akupuntur, yaitu dengan berjemur membelakangi matahari, tidak berjemur dalam keadaan terlentang dada, atau terpapar sinar matahari di bagian depan tubuh. Menurut traditional Chinese medicine, jika kita berjemur dengan tengkuk menghadap matahari, maka bagian yang terkena sinar matahari terletak di titik akupuntur GV14 atau Tacui. Di balik titik akupuntur GV14 terdapat aliran sumsum yang berasal dari ginjal yang nantinya berkumpul semua di otak dan akan menjadi sumsum otak yang membuat otak menjadi cemerlang. Selain itu, menurut teori akupuntur, titik GV14 yang disebut Tacui adalah pertemuan meridian Tumai atau governing vessel dengan 6 meridian yang tangan dan yang kaki yang terdiri dari lambung, ucus kecil, ucus besar, kandung empedu, pembakar tiga tungku, dan kandung kemih. Titik GV14 terletak pada tengkuk di tulang yang paling menonjol jika kita menunduk. Prinsip aktivasi vitamin D3 dalam tubuh mengikuti kaidah bagaimana pohon dapat tumbuh dan berkembang dengan metode yang disebut fotosintesis. Fotosintesis adalah hasil dari penggabungan karbon dioksida, gula, oksigen, air, dan sinar matahari. Asupan makanan berupa D2 dari tanaman, yaitu ragi dan suplemen, akan bercampur dengan D3 yang berasal dari ikan, daging, dan hewani. Semuanya akan diproses oleh liver, diteruskan sebagai kalsifediol atau 25 hidroksi vitamin D yang masuk ke dalam ginjal dan akhirnya dijadikan kalsitriol atau 1,25 dihidroksi vitamin D yang fungsinya menjaga keseimbangan kalsium di dalam tubuh. Sebagai syarat utama terbentuknya kalsifediol, tubuh harus membutuhkan sinar matahari yang masuk ke kulit dan akan bereaksi menjadi 7-dehidrokolesterol dan memproduksi kolekalsiferol atau vitamin D3 yang masuk ke liver. Jadi, kalau kita lakukan pemeriksaan dengan KRMA dan pada bagian tingkat pertumbuhan tulang didapatkan tingkat osteokalsinnya di dalam posisi defisiensi akut, maka langkah selanjutnya yang kita harus lakukan yaitu menelaah vitamin yang berkaitan dengan tulang. Vitamin yang berkaitan dengan tulang adalah vitamin D3 dan K. Jika hasil pemeriksaan KRMA tidak menunjukkan tanda kekurangan vitamin D3 atau K, atau bahkan didapatkan hasil di mana tidak kekurangan mineral kalsium yang selama ini dikenal sebagai stimulan dan vitaminnya tulang, maka satu-satunya penyebab adalah kita kurang berjemur. Demikian pembahasan tentang bagaimana kita harus berjemur dengan baik, dan ini sebaiknya harus dipahami agar kita tidak terkena penyakit yang misalnya disebut kanker kulit. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat tanpa obat.